Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sekarang ini saya akan menyampaikan bagaimana menentukan stabilitas sistem kontrol menggunakan metode Routh-Hurwitz. Routh-Hurwitz adalah dua matematikawan yang berasal dari Eropa. Yang pertama, Routh itu nama lengkapnya Edward John Routh, matematikawan dari Inggris, dan yang kedua Adolf Hurwitz. Adolf Hurwitz ini adalah matematikawan dari Jerman. Keduanya secara independen mengusulkan bagaimana menentukan akar-akar polinomial, apakah akar-akarnya memiliki bagian nyata positif atau bagian nyata negatif. Kedua matematikawan ini mengusulkan penentuan akar yang bisa dipakai oleh teori sistem kontrol untuk menentukan apakah sistem stabil atau tidak. Karena kita mengetahui bahwa kestabilan sistem itu dapat ditentukan dari persamaan karakteristik yang berbentuk polinom. Oleh karena itu, kemudian kita bisa menentukan kestabilan sistem itu dari metode Routh-Hurwitz ini. Kriteria Routh-Hurwitz itu adalah satu metode prosedur analitik yang kita akan gunakan untuk menentukan akar-akar polinom. Ya, apakah memiliki bagian nyata negatif atau tidak. Dengan kata lain, nanti akar-akar persamaan karakteristik satu sistem kontrol itu memiliki bagian nyata negatif atau tidak, atau sebagian saja yang memiliki akar-akar yang memiliki bagian nyata negatif atau positif. Karena akar-akar persamaan karakteristik ini akan menentukan apakah sistem teredam atau stabil atau tidak, gitu ya. Oleh karena itu, prosedur ini menjadi sangat bermanfaat untuk kita menentukan stabilitas sistem dari akar-akar persamaan karakteristiknya. Kalau kita memiliki persamaan karakteristik sistem berbentuk A0 S pangkat N plus A1 S pangkat N-1 dan seterusnya, itu maka kriteria Routh-Hurwitz itu mencoba menyusun polinom persamaan karakteristik ini dalam bentuk tabel yang disebut tabel Routh, di mana tabel Routh itu berisi sejumlah baris yang akan kita gunakan untuk meletakkan koefisien dari persamaan karakteristik, di mana baris pertama itu untuk baris S pangkat N itu terdiri atas koefisien A0, kemudian A2, ini A2, kemudian A4, gitu ya, di sini. Sedangkan baris kedua itu berisi A1, ini dari A1, dari sini, lalu kemudian A3, ini, lalu kemudian A5. Nah, ini koefisien yang berasal dari polinomial persamaan karakteristik. Sedangkan baris berikutnya adalah B1. Yang B1 ini itu ditentukan dari perkalian A1 kali A2 sini,
dikalikan, kita saling kalikan, lalu kemudian dikurangi A0 kali A3, ini 0 kali A3, nanti kemudian dibagi A1, dibagi A1 ini, dibagi A1 ini. Sedangkan B2 ini itu adalah perkalian A1 kali A4, oke, dikurangi A0 kali A5, kemudian dibagi dengan A1. Itu adalah B2. Tentu B3 itu kalau koefisien di sini ada, itu adalah A1 kali yang koefisien A6 kalau ada gitu ya, dikurangi A0 kali A7 yang di sini kalau ada. Kalau tidak ada tentu B3 nggak ada. Kalau A6 nggak ada, A7 nggak ada, B3 nggak ada. Demikian juga B2 ini tidak ada kalau A4 tidak ada maupun A5 tidak ada. C1 ini itu adalah B1 ini dikali A3 dikurangi A1 kali B2 dibagi B1. C2 B1 kali A5 dikurangi A1 kali B3 dibagi C2. Itulah penentuan koefisien-koefisien di tabel root. Baiklah, misalnya ada contoh persamaan karakteristik sistem itu berbentuk S pangkat 3 min 4S kuadrat plus 2S plus 6 sama dengan 0. Maka tabel root bisa kita susun, ya, koefisiennya A3, S3 ini 1, kita taruh di sini. Kemudian 2 kita taruh di sini, lompat ya, dari 1, 2. Sedangkan ini min 4, lalu ini 6. Nah, baris berikutnya yang 3,5 itu kita peroleh dari min 4 kali 2, ini min 4 kali 2, dikurang 1 kali 6, lalu dibagi dengan min 4. Oke ya, nanti kita bisa hitung hasilnya 3,5. Ini hasilnya tentu min 8, min 6 dibagi min 4. Akhirnya positif ya, min 14 bagi min 4, 3,5. Sedangkan 6 di sini itu adalah perkalian 3,5 kali 6 dibagi min 4 kali 0. Jadi ini itu adalah 3,5 kali 6, 3,5 kali 6 dikurangi tidak ada dibagi 3,5. Jadi ini hilang, hasilnya 6. Ya, jadi begitulah cara menentukan tabel root. Contoh berikutnya misalnya ada persamaan karakteristik sistem berbentuk S pangkat 3 plus 4S kuadrat min 2S plus 3 sama dengan 0. Maka kalau kita susun tabel rootnya, itu akan kita dapatkan baris pertama kita isi angka 1 dan min 2, baris kedua kita isi 4 dan 3, dan min 2,75 ini dari mana? Dari 4 dikali min 2 dikurang 1 kali 3 dibagi dengan 4. Saudara hitung min 8, min 3, min 11 bagi 4, minus 2,75. Sedangkan 3 ini itu adalah min 2,75 kali 3 dibagi dengan min 2,75, ketemu 3. Karena 4 kali kosong di sini tidak ada. Nah, itulah penyusunan tabel root. Contoh 3 biar makin paham, kita akan susun tabel root dari persamaan karakteristik orde 4. Ya, agak tinggi ordenya.
2S pangkat 4 plus S pangkat 3 plus 3S kuadrat plus 5S plus 10 sama dengan 0. Maka tabel rootnya kita isi di baris pertama dengan 2 miliknya koefisien S4 ini, lalu 3 ini melompat ya, kemudian 10, baris keduanya berisi 1, 5, kemudian min 7 ini itu dari 1 kali 3 dikurangi 2 kali 5 dibagi 1. Oke, 1 kali 3, 3, 2 kali 5, 10, jadi kurangi, 3 kurangi 10, min 7, bagi 1, min 7. 10 ini itu dari 1 kali 10 dikurang 2 kali kosong di sini. Oke, jadi hasilnya 10 bagi 1, 10. 2,43 dari min 7 kali 5 dikurang 1 kali 10 dibagi min 7. Jadi ini itu adalah min 7 kali 5 dikurang 1 kali 10 dibagi min 7. Kita akan peroleh 6,43. 10 ini adalah 6,43 kali 10 dikurang 0 dibagi 6,43 ketemu 10. Nah, itulah tabel root. Dari tabel root ini lalu kita akan tentukan sistem stabil atau tidak itu dari kriteria Hurwitz. Kriteria ini menyatakan bahwa akar-akar persamaan polinom itu seluruhnya berada di separuh kiri bidang S atau punya bagian nyata negatif itu kalau semua elemen kolom pertama tabel root itu bertanda sama, positif semua atau negatif semua. Ya, itu kriteria Hurwitz. Kalau ada perubahan tanda di elemen itu dari positif ke negatif atau negatif ke positif, maka jumlah perubahan tanda itu menunjukkan banyaknya akar yang memiliki bagian nyata positif. Nah, dari kriteria ini lalu kita akan gunakan untuk menentukan kestabilan sistem. Kita tahu sebelumnya bahwa sistem stabil itu ketika semua akar-akar persamaan karakteristik itu memiliki bagian nyata negatif. Itu artinya sistem akan stabil kalau kolom pertama tabel root itu bertanda sama, positif semua atau negatif semua. Baru sistem itu akan stabil. Baiklah, kita akan berikan contoh, misalnya ada persamaan karakteristik berbentuk S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus 2S plus 6 sama dengan 0. Nah, sistem yang memiliki persamaan karakteristik ini apakah sistem yang stabil atau tidak? Maka kita susun tabel rootnya, di mana dari persamaan karakteristik ini maka susunannya 1 miliknya koefisien S pangkat 3, lalu 2 miliknya koefisien S, baris kedua ada 4, ada 6, oke ya, dan 0,5 ini itu dari 4 kali 2 dikurangi 1 kali 6 dibagi 4. Ketemunya 0,5. Sedangkan 6 ini adalah 0,5 kali 6 dikurang 0 dibagi 0,5 ketemunya 6. Terlihat bahwa di kolom pertama tabel root ini 1 ini positif, 4 ini positif, 0,5 juga positif, 6 juga positif. Berarti kolom pertama semuanya bertanda sama, tidak terjadi perubahan tanda. Maka dari kriteria Hurwitz, maka sistem yang memiliki persamaan karakteristik ini menjadi sistem yang stabil. Contoh berikutnya adalah persamaan karakteristik
satu sistem yang berbentuk S pangkat 3 plus 4S kuadrat min 2S plus 3 sama dengan 0. Kita akan susun tabel rootnya. Oke, 1 min 2, 4, 3. Lalu min 2,75 ini dari 4 kali min 2 dikurangi 1 kali 3 dibagi 4. Kita akan peroleh min 2,75. 3 ini adalah min 2,75 kali 3 kurangi 0 dibagi min 2,75, 3. Oke, ini positif, ini negatif, lalu positif. Ada 2 kali perubahan tanda. Dari plus ke min, lalu dari min ke plus. Itu menunjukkan bahwa ada 2 akarnya persamaan karakteristik ini yang memiliki bagian nyata positif. Artinya semua akarnya tidak semua berada di bagian kiri bidang S. Hanya satu yang berada di bagian kiri bidang S. Itu menunjukkan bahwa sistem dengan persamaan karakteristik ini adalah sistem yang tidak stabil, ya, atau secara sederhananya karena kolom pertama ini tidak terjadi perubahan tanda, kolom pertama ini terjadi perubahan tanda, maka sistemnya jadi tidak stabil. Contoh berikutnya kita terapkan pada kasus sistem berorder 2 ini. Ini ada blok diagram yang umpan majunya 16 dibagi S plus 6 dan umpan baliknya bernilai 1. Untuk menentukan apakah sistem ini stabil atau tidak, saudara cari lebih dulu fungsi alih sistem ini, GS dibagi 1 plus GS kali HS, karena HS-nya bernilai 1, maka ini kita tidak tulis, lalu kita sederhanakan. 16 ini kan diperoleh dari 16 dibagi SS plus 6, semua dibagi dengan 1 plus 16 dibagi S plus 6. Nah, kalau yang atas dikali faktor SS plus 6, juga demikian yang di bawah, maka kita akan dapatkan 16 dibagi SS plus 6 plus 16. Oke, sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 16 dibagi S kuadrat plus 6S plus 16. Nah, dari sini penyebut yang di bawah ini kalau sama dengan 0 itu persamaan karakteristiknya, ya. Persamaan karakteristik sistemnya itu ketika penyebut fungsi alihnya itu berharga 0. Nah, ini polinom berorder 2 yang kalau kita susun tabel rootnya adalah 1, koefisiennya S kuadrat, lalu 16, lalu 6 ini. Yang 16 ini itu dari 6 kali 16 dikurang 0 dibagi 6, 16. Nah, ini positif, ini positif, ini positif. Kolom pertama semuanya bertanda positif, tidak terjadi perubahan tanda. Maka sistem yang di atas tadi ini berarti sistem yang stabil, ya. Ini sistem yang stabil. Contoh berikutnya ini sistem berorder tinggi. Sistem ini memiliki fungsi alih maju 10 dibagi SS plus 5, umpan baliknya 2 per S, maka fungsi alihnya bisa kita, ini harusnya ada HS gitu ya. Oke, HS, yaitu yang ini HS, yang ini HS, ini HS, ini HS, yang ini GS. Ini GS. Maka kita bisa dapatkan fungsi alihnya menjadi
10 dibagi SS plus 5 dibagi 1 plus 10 SS plus 5, 2 per S. Dan kalau kita semua kalikan dengan S kuadrat S plus 5 faktor ini, oke, mengalihkan baik yang atas maupun bawah, kita akan dapatkan 10S S kuadrat plus S plus 5 plus 20. Dan kita sederhanakan menjadi 10S dibagi S pangkat 3 plus 5S kuadrat plus 20. Sehingga persamaan karakteristiknya ketika yang bawah ini sama dengan 0. Ya. Ini persamaan karakteristiknya. Kalau kita susun tabel rootnya, itu lebih dulu saudara susun polinom sebagai berikut. Ini koefisien S-nya nggak ada ya, jadi S pangkat 3 plus 5S kuadrat plus 0S plus 20. Sehingga ketika kita susun tabel root, ini 1, ini di sini 1, lalu ini 0, gitu ya. Kemudian yang ini 5, ini 5, kemudian ini 20. Nah, min 4 ini itu adalah 5 kali 0, kosong atau 0, dikurangi 1 kali 20, minus 20, dibagi 5, jadi minus 4. Dan 20 ini adalah min 4 kali 20 dikurang kosong bagi min 4. Jadi 20. Terlihat ini positif, tapi ini negatif. Dari terjadi perubahan tanda. Negatif ke positif, terjadi lagi perubahan tanda. 2 kali terjadi perubahan tanda. Maka persamaan karakteristik ini itu memiliki 2 akar yang bagian nyatanya positif. Dengan demikian sistemnya tidak stabil. Contoh berikutnya ada sistem orde 2 di mana kita ingin menentukan kapan sistem ini stabil. Saat nilai K ini bernilai berapa supaya sistem ini stabil. Maka kita cari persamaan karakteristik dengan cara kita cari lebih dulu persamaan karakteristik sistemnya dari fungsi alih. Kita susun GS-nya KS plus 4, jadi ini kalau kita cari maka K dibagi SS plus 6 semua dibagi dengan 1 plus K S plus 6, semua kita kalikan dengan penyebut SS plus 6, maka yang di atas K, yang di bawah S plus 6 plus K. Ya, ini plus K. Jadi bentuknya menjadi K dibagi S kuadrat plus 6S plus K. Dengan demikian persamaan karakteristiknya kalau yang ini sama dengan 0. Ya. Oke, persamaan karakteristiknya menjadi 1, lalu K ini, oke, kemudian ini 6. Nah ini berikutnya, ini 6 kali K dikurangi 1 kali kosong dibagi 6, K. Oke, ini positif, maka ini harus positif supaya sistem stabil. Demikian, dia akan berharga K kalau dia menjadi stabil. Jadi sistem ini akan stabil ketika K-nya lebih besar dari 0. Nah, itu menentukan batas-batas stabilitas. Jadi sistem yang di atas ini itu akan stabil ketika nilai K-nya ini lebih besar dari 0. Berapapun nilai K, selama ini positif, maka sistem ini akan stabil. Contoh berikutnya, ini contoh orde bukan 2 ya, jadi orde 3. Orde 3, karena S-nya nanti kita dapatkan 3. Ini ada sistem berorde 3, itu kita ingin tentukan nilai K ini berapa nilainya supaya sistem ini stabil.
maka kita susun fungsi alihnya, kita cari persamaan karakteristiknya, gitu ya. Kemudian kita bikin tabel rootnya, lalu kita tentukan ya koefisien yang belum kita peroleh, yaitu 8 kali 12 di sini 96 dikurangi K dibagi 8. Terus kemudian K ini dari ini sekian dikali K dibagi sekian ya, hasilnya 8. Nah, ini positif, maka yang ini juga harus positif. Ini harus positif supaya sistemnya stabil. Nah, jadi syarat stabilnya 96 min K harus positif, K-nya juga harus positif. Dan itu dipenuhi kalau K-nya kurang dari 96 dan K-nya lebih besar dari 0. Sistem akan menjadi stabil. Jadi itulah penentuan batas-batas stabilitas berdasarkan pada kriteria Root-Hurwitz. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.